Episode 7. Nenek Misterius. Ayuna membuka matanya perlahan. Nampak sosok Adnan pertama kali dia lihat. "Dokter, ini di mana?" "Kayak kamarku." "Lia, kamu tadi pingsan jadi aku bawa masuk lagi ke rumah ini." "Gimana perasaanmu?" tanya Adnan. Ayuna mencoba untuk bangun dari baringnya. "Aku sudah tidak apa-apa, Dok, ayo pergi dari sini." Ayuna bergegas beranjak dari ranjangnya. "Benar sudah nggak apa-apa?" "Lia, Dok." Adnan pun mengikuti Ayuna keluar dari rumah. Mereka masuk ke mobil. Dengan perasaan was-was dan takut, Ayuna mencoba untuk melihat ke kaca spion. Nampak tidak ada apa-apa. "Tidak usah dilihat terus kacanya, Yuna. Kamu ini susah sekali dikasih tahu, pasti jawabannya karena penasaran," omel Dokter Adnan. Ayuna hanya diam tidak menanggapi apa-apa ucapan Dokter Adnan. Mobil pun melaju meninggalkan kontrakan. "Kita yakin ke penginapan, Dok?" "Lia, memangnya mau kemana?" "Ya nggak tahu. Aku cuma takut aja ke penginapan." "Takut kenapa?" "Kena razia Satpol PP, kan biasa sering tuh razia ke penginapan." "Ya Allah Gusti, Ayuna nggak mungkin kita satu kamar. Nanti aku pesan 2 kamar." Ayuna nampak mengulum senyumnya melihat Adnan yang emosi dengan pikirannya. Tiba-tiba ponsel Adnan berdering. Dia melihat nama Pak Rudi sedang memanggilnya. "Assalamualaikum Pak Rudi, ada apa?" "Waalaikumsalam Pak. Saya mau bilang kalau urusan pernikahan Pak Adnan sudah beres semua. Nanti jam 1 siang bisa dilaksanakan di rumah saya saja. Semua sudah saya siapkan wali hakim dan para saksinya." "Alhamdulillah, cepat banget ya." "Terima kasih ya Pak Rudi." "Sama-sama Pak." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Pak." Adnan lalu meletakkan kembali ponselnya di saku celananya. "Siapa Dok?" "Pak Rudi, dia sudah mengurus semuanya, beliau sudah mempersiapkan wali hakimu dan para saksi, jadi kita berdua tinggal datang dan nikah, acaranya jam 1 siang. "Dok, aku kok merasa kayak ribet banget ya meskipun hanya sirih aja. Aku pikir nikah siri itu cukup dinikahkan oleh imam aja, sudah beres. Meskipun siri tapi aku nggak mau sembarangan. Kalau kita seperti itu, namanya nggak sah. Pernikahan siri yang sah pun sudah diatur dalam undang-undang. Jadi nggak sembarang juga meskipun siri. Aku mau pernikahan kita dilakukan dengan sah. Dengan begitu jiwa kita memang benar-benar terikat." "Dokter, aku boleh bertanya sesuatu?" "Kamu mau tanya apa?" "Apa teman dokter itu sudah lama berada di Jalan Wintara?" "Lia, memangnya kenapa?" "Lamanya kapan? Sebulan? 2 bulan atau sudah setahun?" "Aku nggak ingat, yang jelas sudah lama." "Kalau sudah lama, apa masih bisa diselamatkan?" "Karena seingat aku Pak Supri bilang, kita hanya punya waktu sebelum terjadi malam purnama penuh di malam ke-15 bulan depan. Yah, coba saja siapa tahu aku bisa bertemu dengannya di sana dan bisa membebaskan dia juga. Kalaupun aku tidak bertemu atau aku terlambat, aku sudah ikhlaskan." "Dok, sebelum kita menikah, apa dokter ingat apa persyaratannya untuk aku menikah nanti?" Kata Pak Supri, "Kamu harus menikahi laki-laki yang memiliki kekuatan supranatural kan?" "Yakin dokter hanya ingat itu saja?" "Lia yakin." "Memangnya ada lagi?" "Ada Dok. Aku ingat kata Pak Supri, aku dan laki-laki itu harus saling mencintai. Kita kan nanti menikah tanpa cinta. Aku ragu, apa bisa jiwa kita terikat Dok?" Adnan terdiam mendengar ucapan Ayuna. Apa yang dikatakan Ayuna benar. "Bagaimana kalau pernikahan yang kami lakukan ini tidak bisa membuat jiwa kami terikat?" batin Adnan dalam hati. "Nanti kita bicarakan lagi ya, kita sudah sampai." "Ayo turun." "Loh Dok, katanya penginapan?" "Ini hotel," tanya Ayuna yang kaget melihat mereka berada di halaman parkiran sebuah hotel. "Aku takut dirazia," ucap Adnan seraya membuka pintu mobil dan keluar. Ayuna terkekeh mendengar pengakuan Dokter Adnan. Dia lalu mengambil tas yang dia letakkan di kursi belakang. Saat tangannya meraih tas tiba-tiba saja tangannya dipegang oleh sebuah tangan yang pucat dengan kuku panjang. "Allahu Akbar!"
Pekik Ayuna, tangan itu menghilang. Ayuna bergegas mengambil tasnya dan keluar dari mobil. Saat dia turun dan hendak berjalan, Ayuna tidak sengaja menabrak belakang Adnan yang berdiri di depannya. "Bro, kamu kenapa Yuna? Jalan kok nggak lihat-lihat? Kenapa pucat begitu?" "M2 itu dok di dalam ada tangan. Gak usah dihiraukan. Ayo masuk. Aku sudah gerah, aku ingin mandi." "Tunggu dok, kita pesan satu kamar aja ya." "Haa? Memangnya kenapa?" "Dok, aku lama-lama bisa mati ketakutan. Hantu-hantu itu selalu ada di mana-mana. Tidak di mobil, di rumah, di jalan, di mana saja. Aku yakin di kamar hotel nanti mereka juga ada," keluh Ayuna dengan suara bergetar menahan tangis. Adnan menghela nafas mendengar cicitan Ayuna. "Mereka memang ada di sekitar kita Yuna. Hanya saja mereka terlihat atau tidak itu tergantung dari pikiranmu. Kamu yang menghadirkan mereka di pikiranmu." Adnan menjelaskan. Ayuna hanya diam sambil menghapus air matanya. "Sudah, gak usah nangis, ayo kita masuk." Adnan mengambil tas yang dipegang Ayuna lalu menarik tangan gadis itu masuk ke hotel. Saat di lobi, Adnan menyuruhnya untuk duduk, sementara dia memesan kamar hotel. Setelah selesai dan mendapatkan kunci kamar, Adnan dan Ayuna naik ke kamar yang telah dipesan. Saat sampai di depan kamar, Ayuna meminta kuncinya. "Dok, kunci kamar aku mana?" Katanya suruh pesan satu kamar. "Ya ini kamar kita, dengan 2 tempat tidur. Jadi aman. Ayo masuk. Atau mau tidur di luar?" Ayuna memutar bola mata malas. Dia lalu bergegas masuk ke kamar. "Aku mandi dulu ya, sudah gerah banget," ucap Adnan. "Lia cepetan gantian, aku juga sudah gerah." Ayuna duduk di sofa sambil menyalakan TV dan mencari channel yang bisa menghiburnya. Lalu menjatuhkan tontonannya pada acara kartun. Dia tertawa melihat tontonan TV tersebut, tanpa dia sadari Adnan sedari tadi sudah keluar dari kamar mandi. Adnan diam-diam memperhatikan Ayuna tertawa, dia pun senyum-senyum sendiri melihat gadis itu. Tiba-tiba saja Ayuna tersadar dirinya diperhatikan oleh Dokter Adnan. Dokter sudah selesai?" tanya Ayuna. Dokter Adnan yang tertangkap basah sedang memandang Ayuna, mengangguk dan berpura-pura mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Kan dari tadi aku panggil, kamu nggak dengar, keasikan nonton," ucap Adnan berbohong. "Lia kah?" "Lialah, makanya jangan asyik sampai lupa sekelilingnya." "Hilaf dok," balas Ayuna lalu berdiri dan beranjak ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian Ayuna sudah selesai mandi. Dia keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba mendengar suara Adnan yang sedang menelpon di balkon. Ayuna mencoba mendekat untuk mendengarnya. Entah kenapa rasa penasaran kembali meronta-ronta dalam dirinya. "Lia Ma, sabar ya. Aku juga sekarang lagi berusaha untuk bisa membawa wanita yang aku cerita itu ke rumah ketemu Mama." Ayuna menutup mulutnya dengan tangannya. "Apa wanita yang dimaksud itu aku? Kenapa Dokter Adnan mau membawaku ke rumahnya?" "Ah kepedean aku, mungkin saja sahabat yang akan diselamatkan Dokter Adnan itu," tanya Ayuna pada diri sendiri. Dia kembali mendengarkan percakapan sang dokter di telepon. "Mama nggak usah banyak mikir ya, aku pasti berhasil. Semua pasti beres, tenang saja Ma." Usai berkata, Adnan lalu memutuskan sambungan teleponnya. Ayuna bergegas lari dan duduk di tepi ranjang bermain ponselnya seolah-olah tidak mendengarnya. "Kamu sudah selesai mandi?" tanya Adnan. "Lia dok," jawab Ayuna sembari melihat gerak-gerik Adnan. Ayuna memperhatikan Adnan yang sedang duduk di depan TV sambil memainkan ponselnya. Apa yang sebenarnya Dokter Adnan rencanakan ya? Masa iya dokter setampan dia itu orang jahat? Sejauh ini juga saat dia bersamaku, aku melihat dia adalah orang yang baik, tanya Ayuna dalam hati. Ah daripada pusing mikirin si dokter, mending aku tidur. Ayuna lagi berkata dalam hati. Yuna jangan tidur. Larang Dokter Adnan ketika melihat Ayuna sudah dengan posisi tidur. Aku ngantuk do, keluh Ayuna. Nanti aja kalau sudah selesai ritual kita. Takutnya kamu keterusan tidurnya sampai sore.
Ini tinggal beberapa jam lagi loh. Ayuna lalu bangkit kembali dari baringnya. Dia duduk di tepi ranjang sambil kembali memainkan ponselnya. Tidak berapa lama ponselnya berdering, nampak nomor baru sedang berada dalam panggilan. Ayuna pun menggeser tombol hijau ke atas dan menjawab telepon. "Assalamualaikum, ini dengan siapa?" tanya Ayuna. "Waalaikumsalam Nak Ayuna. Ini Tante Gina. Mamanya Fiha, kamu lagi bersamanya Nak? Soalnya dari kemarinnya nggak bisa dihubungi." Seketika Ayuna bingung harus menjawab apa. "Maaf Tante, aku lagi di kampung. Aku juga belum menghubungi Fiha." "Oh begitu ya Nak. Tante minta tolong, nanti kamu hubungi Fiha ya, bilang ke dia tolong pulang dulu, Tante sakit." Mendengar itu, hati Ayuna merasa sedih. Dia bisa membayangkan bagaimana sedihnya Tante Gina jika mengetahui anaknya saat ini sedang dalam musibah. "Iya Tante, nanti aku sampaikan." "Ini nomor baru Tante ya?" tanya Ayuna. "Iya Nak, Tante pikir Vika marah sama Tante. Jadinya Tante membeli nomor baru supaya dia mau angkat teleponnya. Tapi dari kemarin ponselnya nggak aktif. Teman-teman kamu yang lain juga nggak aktif, Bianca dan Diandra. Tante bersyukur kamu masih aktif ponselnya. Kira-kira mereka kemana ya Nak? Nanti aku coba hubungi mereka ya Tante." "Oh iya Nak, terima kasih ya, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Tante." Selesai menerima telepon, wajah Ayuna kembali bersedih. "Itu tadi orang tua dari salah satu temanmu ya?" tanya Adnan. "Lia Dok. Semua orang tua temanku aku kenal baik. Setiap kali mereka datang berkunjung melihat kami. Orang tua teman-teman aku sangat baik padaku. Begitupun juga dengan teman-temanku. Kami berempat sudah seperti saudara, selalu saling membantu. Hanya saja saat itu kami baru pertama kalinya berbeda pendapat. Aku tidak mengerti mengapa tiba-tiba mereka berbeda pendapat denganku, bahkan tega mengatakan kalau aku ini norak. Padahal selama aku berteman dengan mereka tidak sekalipun mereka bercanda dengan kata-kata kasar seperti itu," cerita Ayuna. "Aku rasa teman-temanmu itu sama seperti denganmu, memiliki rasa penasaran yang tinggi. Sampai-sampai mereka tidak memikirkan resiko yang akan mereka hadapi. Sudah itu yang aku sesalkan, padahal aku pun juga sudah tegas pada mereka saat itu. Tapi mereka bertiga bersatu melawanku. Mana mungkin aku menang. Sekarang bukan waktunya untuk menyesali. Tetapi memikirkan cara agar kita bisa menyelamatkan teman-temanmu." "Oh iya, dokter belum jawab pertanyaanku yang tadi loh." "Pertanyaan yang mana?" "Ih, pakai pura-pura lupa segala. Itu tentang pernikahan kita. Kata Pak Supri kan aku harus menikah berdasarkan rasa cinta. Tetapi kita akan menikah karena sebuah kontrak dan hanya untuk menyelamatkan teman-teman kita. Apa menurut dokter pernikahan kita nanti bisa mengikat jiwa kita seperti yang Pak Supri katakan?" Adnan menarik nafas kemudian menghembuskannya perlahan. "Meskipun kita tidak menikah karena saling cinta, tetapi kan setidaknya jiwa kita bisa terikat karena pernikahan. Jadi aku rasa jiwa kita tetap akan terikat. Iya, semoga saja pengorbananku ini tidak sia-sia." "Sia-sia bagaimana?" "Ya aku sudah rela menikah dengan dokter. Kendati aku harus meninggalkan orang yang aku sebenarnya sukai. Itu kan namanya juga pengorbanan, iya kan? Jadi kamu ada seseorang yang kamu cintai." Sebenarnya dalam hati Ayuna dia tertawa, karena apa yang dia katakan itu tadi hanyalah bohong. Dia hanya ingin dokter Adnan tidak berpikir kalau dia tidak laku. Sebab dia belum mempunyai pacar. Bukan karena Ayuna tidak ingin pacaran, hanya saja dia ingin fokus untuk menyelesaikan kuliah. "Ada sih Dok. Sebenarnya aku suka sama dia. Dia juga pernah nyatain cinta sama aku, cuma saat itu aku ingin fokus kuliah." "Siapa?" "Aku kasih tahu juga dokter nggak kenal. Jadi nggak usah deh." "Ya nggak usah namanya sih. Cukup kasih tahu aja teman kamu atau tetangga kamu atau saudara kamu di kampung. Nggak penting ah pokoknya." Adnan menghela nafas kasar. Sedangkan Ayuna mengulum senyumnya. "Yuna, aku boleh tanya sesuatu nggak?" "Tanya apa?" "Kenapa kamu begitu ingin menyelamatkan teman-teman kamu?"
Apalagi kan kamu tahu sendiri di Jalan Wintara itu terdapat banyak makhluk-makhluk halus yang kuat. Kamu ini anaknya penakut. Apalagi sekarang kamu mengorbankan masa depanmu untuk menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Aku masih tetap punya masa depan, Dok. Kan nanti kita pisah setelah misi berakhir. Lihat sih. Seperti yang sudah aku cerita tadi, Dok, mereka itu bukan hanya sekedar sahabatku tetapi juga saudaraku karena mereka pernah menolongku waktu itu. Menolong apa? Waktu itu ibuku masuk rumah sakit dan dia harus dioperasi. Aku tidak punya uang sebanyak 30 juta untuk membayar biaya operasi ibuku. Uangku waktu itu hanya ada 20 juta sumbangan dari keluarga ibuku dan juga tabunganku. Terus teman-temanku mengumpulkan uangnya dan mencukupkan biaya operasi ibuku. Tidak hanya itu, Dok, salah satu dari temanku juga pernah mendonorkan darah untukku waktu aku kecelakaan. Pokoknya banyaklah pengorbanan teman-teman padaku. Kami juga sudah berjanji akan selalu bersama dan saling membantu. Mungkin saat ini adalah giliran aku untuk membantu mereka. Seperti itu ya rupanya. Pantas saja kamu begitu gigih untuk menyelamatkan mereka. Tidak hanya pengorbanan mereka yang aku ingat, Dok. Tetapi orang tua mereka juga. Aku kasihan jika mengingat orang tua mereka tahu kalau anak mereka sedang dalam bahaya. Kalau dokter sendiri kenapa sampai rela mau menikah denganku hanya untuk menyelamatkan teman dokter itu? Itu ya karena aku sayang sama sahabatku dan aku rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan dia termasuk menikah denganmu sebagai syarat untuk bisa masuk ke Jalan Wintara. Oh iya, Dok, nanti kalau seandainya kita berhasil, semoga saja sih kita berhasil menyelamatkan teman-teman kita. Jangan pernah beritahukan ke mereka tentang pernikahan kita ya. Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Ya janganlah, Dok, nanti kan setelah itu kita akan berpisah, itu artinya aku jadi janda. Mereka pasti akan meledekku. Jadi ini rahasia kita berdua saja ya, Dok. Kita lihat saja nanti. Loh, jangan dilihat nanti dong. Harus iya. Adnan melihat jam di tangannya. Alhamdulillah, sudah masuk zuhur. Sebaiknya kita salat. Lalu kita makan siang kemudian ke tempat Bapak Rudi. Keduanya pun keluar dari hotel mencari masjid untuk melaksanakan salat zuhur. Selesai salat zuhur, Adnan dan Ayuna pergi mencari makan siang. Mereka menjatuhkan pilihan pada menu nasi rendang. Adnan menepikan mobilnya di halaman rumah makan Padang. Adnan sudah berjalan terlebih dahulu masuk ke rumah makan. Sementara Ayuna masih berada di belakangnya. Ketika hendak masuk, seseorang memanggil Ayuna dengan suara yang begitu halus dan serak. Ayuna mendengar namanya dipanggil, sontak dia menoleh ke belakang. Nampak seorang nenek tua dengan rambut yang putih panjang dan memakai tongkat berbadan bungkuk berjalan tertatih ke arah Ayuna. Setelah berada di depan Ayuna, nenek itu pun berkata, "Jangan kembali ke Jalan Wintara. Bahaya. Kamu akan mati," ucap nenek itu dengan suara seraknya. "Ayuna, ngapain berdiri di situ? Ayo masuk," panggil Dokter Adnan. Ayuna kembali merasakan hawa aneh. Dia lalu bergegas masuk ke dalam rumah makan menyusul Adnan. Akan tetapi pikirannya kembali dikacaukan dengan nenek tadi. Ayuna kembali berbalik ke belakang. Nampak nenek itu tersenyum, lebih tepatnya menyeringai ke arahnya. Bersambung.